Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah saja. Kita lanjut ya. Kali ini kita akan masuk di tema 2, bermain di lingkunganku, di subtema 4, bermain di tempat wisata. Ibu di sini akan melanjutkan di pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum kita masuk di pembelajaran, mari kita ikuti penyampaian tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini di pembelajaran 1 sampai 3. Di pembelajaran 1 diharapkan siswa mampu membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaan. Kemudian diharapkan siswa mampu menentukan pembagian dengan bilangan 1, menentukan pembagian bilangan yang sama, dan menyelesaikan soal cerita pembagian. Yang ketiga, di pembelajaran 1, siswa diharapkan mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan untuk karya seni serta membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Di pembelajaran 2, diharapkan siswa mampu mengelompokkan benda-benda berdasarkan cerita yang dibaca. Kemudian diharapkan siswa mampu menceritakan aturan di tempat wisata serta menceritakan aturan di tempat wisata yang sama dengan aturan di rumah. Kemudian di pembelajaran 3, diharapkan siswa mampu menuliskan ciri-ciri benda, menemukan arti kata, dan membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membuat karya seni dari bahan alam berupa daun kering. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu menyelesaikan soal cerita pembagian dan menentukan hasil pembagian tersebut dengan bilangan secara berturut-turut. Nah, sekarang kita masuk di subtema 4, bermain di tempat wisata. Tony dan teman-teman sekelasnya baru saja berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Tony mendapat banyak pengalaman baru. Untuk mengetahui cerita lengkapnya, baca buku kalian halaman 87 ya. Dari cerita tersebut terdapat tanda baca dan ejaan berupa tanda koma, titik, dan huruf kapital. Berkunjung ke kebun binatang. Pada hari Sabtu, Tony dan teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak adik membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka juga mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-teman merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru.
Dalam cerita tersebut, terdapat beberapa tanda baca dan ejaan, seperti tanda koma, tanda titik, dan huruf kapital. Tanda koma digunakan untuk merinci, contohnya ibu membeli mangga, koma jeruk, koma, dan alpukat di pasar. Jadi tanda koma kita taruh di antara nama-nama buah tersebut. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara, contohnya Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Di contoh yang penggunaan tanda koma yang kedua ini, yang digunakan untuk memisahkan kalimat setara, kita taruh di antara dua kalimat, yaitu Tony ingin ke rumah Nina dan tetapi hujan, itu kita hubungi tanda koma setelahnya Nina. Yang kedua, tanda baca adalah tanda titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat, contohnya hari sudah sore, koma waktunya pulang. Nah, titik kita gunakan atau kita taruh di akhir kalimat untuk mengakhiri kalimat tersebut. Tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Pada contoh itu, pensil yang dibeli Andi harganya 2.500, titiknya digunakan di setelahnya angka ribuan atau bilangan awal ribuan, 2.500,00. Titik ditaruh setelahnya bilangan 2, ribuan ya. Kemudian yang ketiga, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, cuaca hari ini sangat cerah. Ingat, cuaca yang di depan, kata yang di depan untuk mengawalinya C-nya harus besar. Ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Pada contoh itu, Maret, Dimas dan Nina, M-nya besar, Dimas D-nya besar, Nina N-nya besar. Karena di situ ada nama bulan dan nama orang, jadi harus besar. Kemudian contoh yang kedua, hari ini adalah hari Jumat, J-nya juga harus besar. Meskipun berada di tengah atau di belakang, tetap harus diawali dengan huruf besar. Kita akan mencoba contoh dalam perhitungan pembagian ya. Perhatikan contoh berikut ini. Petugas kebun binatang menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruh daun akan diberikan ke satu kandang jerapah. Pertanyaannya yang ditanyakan, berapa ikat dedaunan untuk satu kandang jerapah? Nah, artinya 3 ikat dibagikan untuk satu kandang. Dapat ditulis 3 dibagi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan, jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Perhatikan uraian berikut ini, yang bagian bawah, ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Berapa keranjang rumput untuk masing-masing kandang? Ya, bentuk pengurangan berulangnya yaitu 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ada satu pengurangan sampai habis, maka artinya 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. Jika suatu bilangan dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 atau bilangan
Atau hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Ayo berkreasi. Nah, Ibu Rina adalah seorang ibu yang senang membuat kue. Kue tersebut pastinya membutuhkan wadah ya. Nah, selain membuat kue, Ibu Rina juga berkreasi atau senang membuat wadah-wadah untuk kue tersebut dengan kreasi yang cantik dan lucu. Nah, Ibu Rina akan membuat wadah dari daun pisang. Perhatikan langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, daun dibentuk seperti lingkaran atau bulat-bulat. Kemudian yang kedua, kita ambil lingkaran atau daun pisang yang sudah berbentuk lingkaran tersebut. Kemudian yang ketiga, seperti yang ada pada gambar, dilipat salah satu bagian atau sisinya, beberapa kita lipat. Kemudian yang keempat, setelah dilipat tersebut dibalik. Nah, dibaliknya dari sisi-sisi pinggir itu ditarik ke bagian atas. Kemudian yang kelima dijepret atau di staples ya nak ya. Kemudian yang keenam, setelah semuanya atau ketiganya dilipat dan ditarik ke atas bagian sisi-sisi pinggirnya, maka jadi deh wadah kue Ibu Rina dari daun pisang. Perhatikan langkah-langkah ini ya. Keenam-enamnya kalian hafalkan, jangan sampai kebalik. Di pembelajaran 2, kita kembali membaca cerita atau teks bacaan yang ada di buku kalian. Agrowisata. Nina dan teman-teman akan pergi berwisata. Mereka akan pergi ke agrowisata. Nina dan teman-teman berkumpul di sekolah. Mereka akan berangkat menggunakan bus. Sebelum berangkat, ibu guru memimpin doa. Di agrowisata, mereka belajar banyak hal. Nina dan teman-teman memetik buah-buahan. Mereka juga boleh makan buah yang telah dipetik. Bu guru berpesan agar siswa menjaga kebersihan. Kulit buah dikumpulkan. Ternyata kulit buah dapat dimanfaatkan. Kulit buah manggis dapat dibuat jus. Kulit rambutan dapat dikeringkan dan diseduh dengan teh. Ada juga yang dibuat kerajinan, misalkan kulit salak. Menyenangkan ya, ternyata kulit-kulit dari buah yang kita anggap tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimanfaatkan, ternyata bisa ya, malah bermanfaat bagi kita. Selain isi atau buah di dalamnya, kita juga bisa memanfaatkan kulit dari buah-buah tersebut. Unik ya, mengasihkan sekali. Coba berilah tanda centang pada pernyataan sesuai isi cerita di dalam buku kalian di pembelajaran 2. Baik, Nina dan teman-teman tampak senang. Mereka berkunjung ke agrowisata. Sebelum berangkat menuju agrowisata, ibu guru membacakan peraturan. Peraturan itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Seluruh siswa mendengarkan dengan baik. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Peraturan berkunjung ke agrowisata.
1. Siswa berkumpul pada pukul 6 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 06.30. Seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Yang keempat, seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Dan yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuliskan ya aturan sesuai yang ditunjukkan oleh gambar. Apakah aturan tersebut juga ada di rumahmu? Di pembelajaran 3, ayo perhatikan benda-benda yang ditemukan oleh Nina ini ya. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajarinya. Di situ, mana yang kira-kira benda padat, cair, maupun ya, hanya benda padat dan cair ya. Coba perhatikan satu persatu. Ya, kita kembali berkarya di pembelajaran 3 ini dengan memanfaatkan bahan alam berupa daun. Ayo membuat kotak serbaguna dan ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Selain bahan alam, kita bisa menggunakan dari bahan bekas, contohnya seperti kotak atau tempat yang sudah tidak kita gunakan, maka kita bisa menggunakannya atau memanfaatkannya menjadi sebuah prakarya yang bagus dan bermanfaat. Oke, langkah-langkah yang pertama yaitu lapisilah permukaan daun dengan cat air berwarna-warni. Kalian punya kan cat air di rumah? Nah, setelah kita melapisi permukaan daun tadi dengan cat air yang berwarna-warni menggunakan kuas, kemudian setelah itu kita tempelkan daun di atas kertas kosong. Tekan-tekan dan angkat daunnya. Yang ketiga, setelah cat air itu tertempel di kertas, dengan terbentuk ruas-ruas daun tadi dan bentuk daun tadi, gunting tutup kotak, lapisilah permukaan luar kotak bekas dengan kertas yang sudah dihias. Cantik bukan? Coba kalian bisa berkreasi atau mencobanya di rumah. Kembali kita berhitung ya. Coba perhatikan cerita berikut. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue, lalu semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Baiklah, kita mulai menghitung ya. Mula-mula, bagi 20 kue ke dalam beberapa kotak dengan setiap kotaknya berisi 5 kue. Bentuk pembagiannya adalah 20 dibagi 4. Jadi, diperoleh 4 kotak berisi 5 kue. Empat kotak kue lalu dibagikan kepada Nina dan Adi. Bentuk pembagiannya adalah 4 dibagi 2 anak tadi, yaitu Nina dan Adi, sama dengan 2. Jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue. Nah, perhatikan 4 kotak kue itu berisi
5 kue per kotaknya. Pembagian dalam cerita tadi dapat ditulis sebagai berikut. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 20 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 2. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata. Di pembelajaran 1-3 hari ini sudah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari, khususnya buat kalian semuanya. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.